Beliau Habib Umar Al-Muhdor itu ingin membuat pesawat terbang untuk anak-anaknya, yusafiru bihim, yang akan dibuat untuk perjalanan, ya, mereka fiha, di dalam safinah atau pesawat tersebut. Summa raja'a an dzalika liqauni salaf al-alawiyyin lam yaf'alu dzalika. Ini ingin tampil beda. Jadi sudah ada keinginan, ya mungkin ya halusinasi atau cita-cita tinggi, ya, tapi nggak terbukti gitu loh. Justru yang malah melakukan penelitian, ya, dan prakteknya itu orang-orang non-muslim. Sebenarnya pesawat terbang itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semoga semakin hari semakin bertambah kesadaran masyarakat Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Tentang mengisbat 1 Syawal. Di tampilan, ya, foto sebelah kami itu kan ada menak, ya. Sebaiknya kalau memang Menteri Agama masih melindungi kawan-kawan dari habaib, ya, lebih baik nggak usah sidang isbat, itu nggak usah. Keluar biaya 400 juta 2 kali, ya, mengisbat hilal 1 Ramadan dan sidang isbat 1 Syawal. Lebih baik kumpulkan habib-habib semua dikumpulkan lalu bermimpi. Oh, ada kitabnya kok. Pasti, ya, yang paling mewakili, ya, keahlian ini mestinya ya dari marga Al-Atas. Kumpulkan semua dari klan Ba'alawi yang bermarga Al-Atas, khususnya Dek Hanif, ya. Kumpulkan. Bahkan marga Al-Idrus juga sebagai pelakunya ini. Yang bermimpi ketemu Kanjeng Nabi, dipesan jangan sampai, ya, berhari raya hari ini, ya, tapi besok saja. Itu pesannya Kanjeng Nabi dalam mimpi. Tadhkirun nasi ini buktinya. Bahkan lebih ngeri lagi, ya, di halaman 163 ada catatan tentang keinginan dari mereka yang mau membuat pesawat terbang. Jadi sebelum ditemukan oleh 2 orang bersaudara dari North Carolina, Amerika, ya, pada abad 20 awal, ya, alias 1905, mulai 902 sebenarnya. Itu sudah ada keterangan di sini yang akan menerbangkan safinah, kapal. Safinah itu kan kapal tapi mabur, kali kapal mabur atau kapal terbang. Nanti jangan buka 163. 163. Nggih. Wa dzakara sayyidi, ya, sayyidi, ya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, anna sayyidana Asy-Syaikh Umar Al-Muhdor. Nah, Umar Al-Muhdor ini ada 2. Umar Al-Muhdor anaknya Habib Abu Bakar bin Salim, dan Umar Al-Muhdor anaknya Abdurrahman As-Segaf. Tapi yang bisa dimintai pertolongan, wasilah, sambatan, ya, itu ada 3, yakni Habib Umar Al-Muhdor, Habib Ali Sahibud Darab, dan Habib Alwi Al-Ghuyur. Ini kalau kita sambat-sambat itu langsung secepat kilat datang pertolongannya. Lah, anna sayyidana Asy-Syaikh Umar Al-Muhdor bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Sahibud Darab bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Kholik Kisan, ya. Ini paling bawah sendiri 163. Aroda ayyaj'ala li auladihi safinatan fil hawai. ya. Beliau Habib Umar Al-Muhdor itu ingin membuat pesawat terbang untuk anak-anaknya, yusafiru bihim, yang akan dibuat untuk perjalanan, ya, mereka fiha, di dalam safinah atau pesawat tersebut.
Summa raja'a an dzalika liqauni salaf al-alawiyyin lam yaf'alu dzalika. Ini ingin tampil beda. Jadi sudah ada keinginan, ya mungkin ya halusinasi atau cita-cita tinggi ya, tapi nggak terbukti gitu loh. Justru yang malah melakukan penelitian ya dan prakteknya itu orang-orang non muslim. Sebenarnya pesawat terbang itu sejak abad ke-6 ya Hijriyah itu sudah dirancang oleh Abbas bin Firnas ya, dari seorang muslim, tetapi selalu gagal. Yang akhirnya dikembangkan oleh non muslim itu karena orang non muslim itu getol, terus ingin mencoba dan mencoba, tidak hanya meneliti saja tapi percobaan juga. Akhirnya selalu diupdate, diupgrade perkembangannya sampai sekarang ini ada Boeing itu. Jadi halaman 163. Wa dzakara sayyidi anna sayyidana Syekh Umar Al-Muhdar bin Abdirrahman As-Saqqaf arada ayyaj'ala li auladihi safinatan fil hawa. Safinah itu perahu atau kapal, fil hawa di atas. Mimpi. Kalau Arab Saudi tidak hanya sekedar mimpi, ya karena mereka bergelimang harta. Akhirnya tidak hanya kapal laut pesiar, tapi kapal terbang pesiar. Terbukti ya karena memang kaya raya. Tapi kalau Habib Ba'alawi tidak pernah ada buktinya. Tidak terbukti. Kita buka halaman 247-248 yang membahas tentang mimpi dari seorang Ba'alawi untuk mengisbat tanggal 1 bulan Syawal hari raya Idul Fitri. Mohon direnungkan, dicamkan oleh NU Muhammadiyah sampai MUI dan bahkan Menteri Agama Indonesia ini, supaya nggak usah boros ya, nggak usah mengeluarkan anggaran untuk sidang. Capek-capek kumpulkan saja habaib itu, khususnya dari marga Al-Atas, untuk bermimpi semua. Untuk mimpi supaya nggak merepotkan umat Islam seluruh Indonesia ini. Halaman 248. Oke. 47 dulu paling bawah. 247 dulu paling bawah, baris yang ketiga dari bawah. Wa waqa'a li marrotan anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di atasnya aja. Halaman 246 ya, mohon maaf. 246 paling bawah ini. Dimulai dari ini. Sebelumnya juga banyak keterangan tentang isbat-isbat itu, tapi kami fokuskan di materi inti saja ini. Wa balagona anna syahra Syawal subbita fi ba'dis sinin indal qadi bitarim. Sampai berita kepada kita atau kami bahwa sesungguhnya bulan Syawal itu sudah diisbat pada sebagian atau tahun-tahun menurut qadi atau kalau di sini ya Menteri Agama ya di Tarim, di perwakilan dari Menteri Agama di kota Tarim. Fastam as-sadatu ahlil bait ahlil balad li sholatil aidi. Lalu para sayyid ya, para pemimpin yang ada di sekitar penduduk Tarim ya, mereka sudah persiapan untuk sholat id. Wa ta'akhkhara ba'du sadah min ahlil Idrus. Lah ini loh Idrus ini loh. Jadi kumpulkan marga Al-Atas dan marga Al-Idrus, termasuk Al-Idrus yang Gedabrus itu loh ya, tetangga saya sendiri loh, Habib Idrus Al-Idrus Surabaya itu Gedabrus itu ya, gak Sirul Bayu, gak Sirul Bayu tok, banyak sekali mau merubah-rubah sejarah Indonesia ini. Tidak hanya Sirul Bayu tok, itu banyak yang Gedabrus itu ya. Jadi bisa kategori aliran sesat dan menyesatkan. Dol wa al-dol. Jadi min ahli al-Idrus anil khuruji, ada yang
tidak mau mengikuti ketetapan dari qadhi atau staf dari menteri agama di Tarim Hadramaut. Ada yang persiapan mau sholat id dan ada yang tidak, alias mengakhirkan diri dari marga Al-Aidrus anil khuruji. Lalu fasara al-khatib ila baitihi, lalu kiai kalau di sini yang biasa khutbah al-khatib. Jadi al-khatib itu bukan marga aslinya, tetapi juru khutbah aslinya begitu, juru ceramah, penceramah, tukang khutbah, tukang ngasih mauidhatul hasanah. Jadi kalau kita mendengar kitab Al-Jauharus Syaffaf karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, itu enggak asli, itu tokoh fiktif sebenarnya. Sudah pernah kami bahas pada sesi yang lalu ya, bahwa selalu begitu gitu loh, mengklaim ini karya dari non Ba'alawi saja, mengisbat Ba'alawinya, padahal isinya itu ya karya Ba'alawi juga. Begitu nggih. Fasara al-khatib ila baiti, lalu penceramah atau tukang khutbah itu datang ya, berjalan menuju ke rumahnya marga Al-Aidrus ini tadi, Ba'alawi. Wa sa'alahu an sababi ta'akhirihi, dan bertanya kepadanya tentang sebabnya apa kok nggak mau ikut beridul fitri hari ini, itu alasannya apa. Faqala al-habib, Habib dari marga Al-Aidrus ini menjawab, ini ra'aitu, halaman 247 ya, ini ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-barihah. Saya melihat bermimpi ketemu Kanjeng Nabi kemarin. Al-barihah itu kemarin, ya kemarin malam kalau mimpinya malam hari ya. Wa qultu lahu, dan saya bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhil lailah min layali Syawal, wahai Kanjeng Nabi, apakah malam ini masuk bulan Syawal? Faqala, Rasulullah menjawab, la, ora. Tidak. Nanti Kanjeng Nabi itu nggak ada harganya, Mas aku. Rasulullah SAW itu nggak ada harganya, dietrek-etrek kemana-mana, Mas aku, oleh Ba'alawi ini. Wong kita ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi begitu berharganya ya. Tapi kalau habaib Ba'alawi mimpi Kanjeng Nabi itu langganan ya. Kanjeng Nabi duduk di sofa, duduk di jok mobil gua, di mana-mana ada Kanjeng Nabi. Dan ini aliran apa? Kadang-kadang itu saya itu heran juga. Karena apa? Ada kitabnya. Ya, kalau pendapat pribadi saja mungkin kita maklumi bersama. Kalau ada pedomannya, ini pedomannya ya. Tanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, apakah malam hari ini sudah masuk bulan Syawal? Jadi besok ya, 3 hari lagi kemungkinan ya. Kita nggak usah ikuti pemerintah. Menunggu fatwanya Habib Idrus Al-Aidrus atau Dek Hanif Al-Atos atau siapalah, pokoknya habaib Ba'alawi lah. Wahai Habib, tolong mimpikan ketemu dengan Kanjeng Nabi ya. Saya tak ikut panjenengan, nggak usah ikut Menteri Agama. Guyon ini sindiran-sindirun ya. Ya, karena aneh ya lah. Kanjeng Nabi jawab tidak. Jadi malam ini belum ya masuk tanggal 1 Syawal, belum. Wa ana la afturu hadzal yaum, dan siang ini ya, ini kan waktu siang hari ya, mulai pagi ya habis imsak sampai pagi hari ini. Hari ini saya tidak membatalkan puasa ya, karena masih Ramadan gitu loh. Wong pesennya Kanjeng Nabi itu belum masuk Syawal itu. Wa ana la afturu hadzal yaum. Faqala al-khatib lil habib lah. Penceramah tukang khutbah itu tadi ya, termasuk staf dari Menteri Agama yang ada di wilayah Tarim itu berkata kepada Habib, faqala al-khatib lil habib, anta ra'aitahu fil manam. Kamu wahai Habib Al-Aidrus
melihat kanjeng Nabi di dalam mimpi. Lah wa ana ra'aituhu fil yaqadzati. Aku malah luwih nemen, luwih hebat. Saya melihat kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga. Tapi waqala, dan kanjeng Nabi berkata kepadaku, al-lailatul barihah min layali syawal. Berbeda ya. Kalau dari Habib Al-Idrus itu kemarin itu belum masuk bulan Syawal. Tetapi kalau menurut Al-Khatib melihat langsung, yaqadzah, terjaga, kanjeng Nabi bersabda, ya, al-lailatul barihah min layali Syawal. Jadi mulai dari kemarin itu sudah diprediksi bahwa malam kemarin itu ya sudah masuk tanggal 1 Syawal. Ayo sekarang ini mana yang lebih kuat argumentasi kedua orang ini ya. Wal yaumu hadza min ayyami Syawal, berarti hari ini sudah masuk tanggal 1 Syawal. Terus setelah berkata seperti itu Al-Khatib, lalu Al-Habib menjawab, faqala Al-Habib, fa kaifa dzalik? Kaifa dzalik? Seperti apa itu? Kok begitu? Kok bisa? Faqala Al-Khatib, lalu Al-Khatib tadi berkata, alam yuballigka qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Apakah belum sampai kepadamu wahai Habib Al-Idrus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, ini kan hadis ini kan jelas surah wal istifadhah. Ya, sudah maklum bidoruri ya, terkenal di mana-mana sudah bahwa berpuasalah karena sudah melihat tanggal 1 Ramadan. Nah, dan berbukalah, beridul fitrilah karena sudah melihat tanggal 1 Syawal. Lah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lah, menurut Al-Khatib dan Al-Habib ini bisa dimaknai beda. Sumu, berpuasalah kalian li ru'yatihi karena melihat kanjeng Nabi dalam mimpi, wa aftiru, dan berbukalah li ru'yatihi juga karena melihat kanjeng Nabi fil yaqadzati. Lah, bisa seperti ini gitu loh. Ini karena kalam majas seperti ini tuh mengandung asumsi-asumsi. Ya, padahal aslinya tidak begini artinya gitu loh. La faqala bala, ya sudah benar, saya sudah tahu, balagoni dzalik, saya sudah pernah ya mendengar hadis itu ya, sering lah sudah sampai kepadaku, balagoni dzalik. Faqala Al-Khatib, lalu penceramah tukang khutbah Idul Fitri ya itu berkata, ru'yaka ru'ya manan. Kalau penglihatanmu wahai Habib Al-Idrus itu penglihatan pada waktu tidur. Lawahadi ru'ya hakin. Lah, apa yang kami lihat ini itu adalah penglihatan yang sebenarnya, tidak tidur, alias fil yaqadzati. Ro'aha asikot, yang melihat ini adalah orang-orang yang terpercaya. Anisikot berasal dari orang yang terpercaya juga. An Rasulillahi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa takallama, dan kanjeng Nabi berkata bihi, tentang 1 Syawal atau hilal fil yaqadzati, dalam kondisi terjaga, tidak dalam kondisi tidur. Lalu faqala Al-Habib, lalu Al-Habib dari Malka Al-Idrus itu inda dzalika, ketika mendengar ya pemaparan dari Al-Khatib, beliau menjawab, jazakallahu anna khairan. Nah, matur suwun, thank you very much ya, nuhun ya, matur sekalangkung ya. Ya, semoga Allah membalas kebaikan terhadap Anda wahai Al-Khatib, dan juga atas kami semua ya. Nah, ini kalamuhu sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hakun, benar, mesti benar ya. Wa kalamuka, dan omonganmu, pengendikanmu itu juga hakun, benar. Benar wis, padha bener wis. Saiki hatu bawa ke sini at-tamru wal ma'u, bawa ke sini kurma dan air, wis aku gak sido poso dina iki gitu. Nah, ini
Ya terpaksa karena didalili sama Al-Khatib tadi. Wes, aku gak poso wes, isu ini gak poso aku. Wa aftiru, dan saya berbuka. Wa khoroja, dan Habib dari Al-Aidrus tadi keluar wa sholat dan melakukan sholat ma'ahum beserta dengan jamaah semua dari penduduk Tarim. Al-Aida, sholat id. Hakadha kana ahlul i'tiraf. Inilah bentuk daripada para ahli pengakuan diri wal insofi dan penyerahan diri, keinsafan wal mutbiun dan yang mengikuti nafa'allahu, dengan Allah semoga memberikan kemanfaatan ya bil jami kepada semuanya, alil itiraf, alil insaf dan mutbiun semua. Nah, ini kerukunan, tetapi ini ada keganjalan di baris berikutnya, di bawahnya ya. Nanti jenengan baca seterusnya, dilewati saja nanti biar tidak terlalu panjang bahasanya. Di bawahnya 3 baris dari bawah yang langsung disimpulkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos, masih halaman 247. Wa waqa'ali marrotan, dan terjadi kepadaku dalam kali ya, beberapa dalam satu kali, anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Terjadi pada diri saya pada suatu hari saya bertemu, melihat, bermimpi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nah, ini kadang-kadang bagi para sufi ya, bahkan habaib alawi yang kelas tinggi itu nggak bisa membedakan ini. Kadang-kadang kita ini tidak menjaga diri, wirai, bukan wirai dari makanan dan minuman halal, jauh dari haram, tetapi wirai dari satu keyakinan. Lebih baik satu daro'e, menjaga diri jangan sampai terjatuh dalam kesalahan. Karena apa? Kadang-kadang umat Islam itu salah memahami man ro'ani fil yaqadzati faqad ro'ani, man ro'ani fil manami faqad ro'ani fil yaqadzati. Itu hadis itu khusus untuk pada masa hidup kanjeng Nabi, masih hidupnya kanjeng Nabi. Ketika ada orang yang ingin bertemu dengan kanjeng Nabi sampai terbawa dalam mimpi, maka dia akan bisa ketemu langsung dengan kanjeng Nabi bila dia mau hijrah ke Madinah, bagi orang yang berada di Mekah. Tapi itu akhirnya difahami oleh generasi sampai saat ini, oleh para sufi dan habaib Ba'alawi dan para kiai yang muhibbin Ba'alawi, bahwa ketika malam tadi saya bermimpi ketemu kanjeng Nabi, faqad ro'ani fil yaqadzah, berarti siang harinya mata saya ini pasti terbuka. Sak kelelap, wah kanjeng Nabi itu. Nah, kanjeng Nabi itu. Nah, sampai Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos juga begitu. Bahkan ketemu Imam Ghazali, ketemu Imam Nawawi, ketemu Nabi Hud, ketemu Al-Faqih Al-Muqaddam. Aneh. Jadi apakah syaitan sesuai dengan sabda Nabi kita la yatamatsalu bi, tidak bisa merubah bentuk seperti diriku, katakan Nabi? Tidak seperti itu. Kalau mengaku-ngaku bisa, tapi kalau merubah bentuk seperti visinya kanjeng Nabi nggak bisa. Tapi kalau ngaku-ngaku bisa. Wong iblis ngaku Gusti Allah bisa, pemenang ngaku kanjeng Nabi. Kadang-kadang umat Islam ini sulit membedakan mana itu arwah muqaddasah, mungkin roh leluhurnya atau gurunya, ya. Tidak bisa dipilih kanjeng Nabi itu ya, Nabi Khidir. Padahal belum tentu benar itu. Ini yang paling penting buat para santri ya. Saya dulu itu belajar kitab Silahul Mukmin, itu mendatangkan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kadang-kadang itu dulu saya nggak merasa bersalah, sekarang saya merasa sangat bersalah. Menghadirkan ruhannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu pencak silat itu loh. Itu salah, tolong dikoreksi, dihapus saja dari preferensi dan memori, jangan diyakini. Kenapa? Itu melecehkan. Yang datang itu bukan rohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu adalah roh-roh bisa yang mazmumah dan bisa roh yang muqaddasah. Tergantung ya. Kita ini sulit
membedakan, menafsir antara ini roh beneran atau dari jin, arwah al-muqaddasah atau dari jin muslim atau jin fasik non muslim. Kita ini sulit membedakan. Kembali kepada kitab Tadhkirun Nas. Wa waqo ali marrotan anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kalau saya maknai dengan makna ala kiai, wa waqo alan tumibo limaring ingsun marrotan ing dalem ambalan ani sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun an-nabiy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi fi Ramadan ing dalem wulan Ramadan fa amaroni monggo perintah sapa Kanjeng Nabi ing ingsun an ahtajima ing yento canduk hijamah, ya, canduk atau hijamah sapa ingsun. Faqala monggo dawuh limaring ingsun sapa Syekh Ahmad Balkhair ngendikane malah ngene, la tahtajim, ora usah hijamah awakmu. Fa innal hijamata mongko krana setuhune hijamah atau canduk iku, canduk itu bahasa sekarang apa? Yang mengeluarkan darah misalnya dari kepala, bekam hijamah, bekam. Nggih, fa innal hijamata mongko krana setuhune bekam iku makruhatun makruh fi Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Fataroktuha mongko ninggal sapa ingsun ing hijamah. Lah akibate famaritu monggo loro sapa ingsun malah ba'dar ru'ya sausi mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Fa'araftu monggo ngerti sapa ingsun annaha sak temene marodoh, ya, iku batun dadi siksa kualat mukhalafati ing krana oleh nulayani ingsun amrohu ing perintahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi gara-gara anut karo Syekh Ahmad Balkhair sing la tahtajim iku mau, ya, malah aku lara nemen gara-gara gak mentaati mimpiku sing dadi pesene Kanjeng Nabi. Fa amaroni an ahtajima iku mau. Nah, bisa juga nanti kalau ditarik ke atas, ya, dari marga Al-Idrus yang bermimpi dawuh Kanjeng Nabi bahwa kemarin malam itu, ya, malam Syawal itu belum Syawal sebenarnya, masih berpuasa, tapi mengikuti Al-Khatib, ya, karena ini satu kitab yang saling berhubungan satu sama lain. Intinya kalau tidak mengikuti dawuh Kanjeng Nabi baik dari mimpi, ya, maka akan mualati, ya, sampai seperti muallif kitab ini wa waqo ali marrotan anni, ya. Kalau kita membaca kitab-kitab seperti ini kadang-kadang itu nggak ada titiknya, ya, itu harus ngerti nahwu sorobnya. Kadang-kadang kalau saya pas mutolaah itu ya pas tepat kadang-kadang kalau kurang mutolaah itu ya kadang-kadang ada yang tertinggal. Wa waqo ali marrotan anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fa amarani an ahtajima. Ya, iki kualat. Fa maritu ba'da ru'ya fa araftu annaha uqubatun mukhalafati. Uqubatu mukhalafati, ya, iso langsung uqubatun, ya, mukhalafati amrohu sallallahu alaihi wasallam. Halaman 247. Jenengan baca sendiri, banyak sekali, ya, di Tadhkirun Nas ini. Kalau ini kitab karya saya sendiri, saya berarti melakukan fitnah keji. Ini kita membaca kitab karya Ba'alawi sendiri, ya, dan ini menjadi pegangan mereka. Jadi kalau para pemirsa dan pendengar semua itu melihat di channel-channel, di link-link, di video, di ceramah manapun, kalau ada Habib kok ceramahnya ngibul, ya, gedabrus, gedabul, ya, ada dasarnya ada kitab pedomannya. Bahkan mereka getol mengarang kitab-kitab versi mereka, dan untuk abad ini kitab-kitab itu digelontorkan ke negeri kita ini supaya Indonesia ini bodoh, mohon maaf, supaya umat Islam Indonesia ini terjajah, tertipu, terbodohkan secara masif. Senjata, ya, melebihi senjata nuklir, pemusnah massal. Karena ini tidak hanya massal saat ini, sampai generasi ke generasi yang akan datang. Lebih jahat daripada corona.
Kalau corona 3 tahun selesai, ya, kalau keyakinan doktrin seperti ini bisa bergenerasi ke generasi, turun temurun. Sampai sekarang ini jika ada kiai, ada santri, ada jamaah umat Islam yang masih terdoktrin oleh keyakinan seperti ini, berarti tugas kita bersama menyadarkan mereka, karena mereka dalam kondisi tidak sadarkan diri, masih dalam pengaruh racun doktrinisasi Ba'alawi yang membahayakan akidah umat Islam ini. Sudah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan puasa ini kita bertambah barokah hidup, amin amin ya rabbal alamin. Wahai kiai-kiai, sadarlah dan terimalah hidup pengetahuan modern. Jangan menutup diri dari kemajuan zaman. Wahai kiai, sekarang kok dunia ini sudah terbalik. Kalian para kiai masih menganggap para habaib cucu Nabi. Sedangkan orang bodoh saja sekarang sudah bisa melihat yang mana salah dan benar. Tapi kalian para kiai yang banyak ilmu tidak bisa melihat. Coba lihat video ceramah habaib. Sungguh menyesatkan umat. Kemana ilmu kalian para kiai? Ingat kiai, Rasulullah paling takut kepada ulama masuk daripada dajjal. Karena dajjal jelas musuh, tapi ulama masuk tidak seharusnya. Seorang alim, bahkan ulama wajib mengkaji polemik nasab ini agar rakyat Indonesia tercerahkan. Ini malah kalian para kiai jadi budak mereka. Sungguh memalukan. Secara ilmu DNA, mereka anak cucu Yahudi, bukan cucu Nabi. Jangankan tersambung ke Rasulullah, orang Arab saja mereka bukan. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.